Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Luki Bahtiar dari kanal YouTube Kontak Media. Kali ini saya akan membahas tentang Search Engine Optimization atau yang biasa disingkat sebagai SEO. SEO ini dulu ya itu sangat dikenal di kalangan blogger dan para webmaster. Tapi sekarang rupanya berkembang juga di kalangan YouTuber. Jadi dari beberapa konten YouTube yang saya simak, mereka yang subscribernya memang sudah tergolong banyak, kemudian dengan penghasilan yang tergolong besar, itu menyampaikan kiat-kiatnya tentang SEO ini. Menurut saya semuanya baik ya, semuanya bagus karena memang itu pengalaman empirik. Memang terkadang berbeda-beda, sama-sama berhasil, kemudian sama-sama menyampaikan SEO ini, tetapi di antara mereka sendiri tidak sama persis kiat-kiatnya. Apakah kiat-kiat yang mereka sampaikan itu nantinya akan menjadi sebuah teori dan sebagainya? Ini memang perlu pengkajian kalau sampai ke arah sana. Tetapi beberapa pakar memang mengatakan bahwa SEO ini bukan semata-mata teknis, tetapi juga memang seni. Lalu seperti apa sih opini saya tentang SEO ini? Mari bersama-sama. Saya memiliki dua hal yang bernama kontak media. Yang pertama adalah blog, kemudian yang kedua adalah kanal YouTube. Saya ingin menjelaskan tentang kanal YouTube, tetapi dengan bantuan sebuah artikel saya yang ditulis pada hari Selasa 1 September 2020. Nanti kita batasi saja hanya 3 paragraf ini yang saya baca, karena pada dasarnya saya ingin lebih menguraikannya dibanding membacakannya. Judulnya adalah fungsi SEO pada sebuah website. Judul ini artinya bisa dikembangkan menjadi fungsi SEO pada sebuah website dan kanal YouTube. Baik, SEO merupakan singkatan dari Search Engine Optimization yang dapat diartikan kurang lebih sebagai optimisasi untuk mesin pencari. Jadi karena ini bahasa Inggris, itu tidak diartikan sebagai optimisasi pada mesin pencari, tetapi optimisasi untuk mesin pencari. Jika kita menggunakan kata pada, maka yang berwenang mengoptimalisasi mesin pencari atau mengoptimisnya tentu saja pemiliknya ya, seperti Google atau Bing dan sebagainya. Yang dioptimisasi pada mesin pencari adalah website, kita tambahkan, dan kanal YouTube, atau bisa pula blog. Tujuan dari optimisasi tersebut adalah agar konten dari website atau blog tersebut mudah ditemukan saat seseorang menggunakan mesin pencari atau search engine. Dengan kata lain, optimisasi mesin pencari atau yang bahasa Inggrisnya Search Engine Optimization biasa disingkat sebagai SEO adalah serangkaian proses yang dilakukan secara sistematis yang bertujuan untuk meningkatkan volume dan kualitas traffic kunjungan melalui mesin pencari menuju suatu situs web atau kanal YouTube tertentu dengan memanfaatkan mekanisme kerja atau algoritma mesin pencari tersebut. Nah, ada kata yang menarik yaitu algoritma ya. Jadi sering sekali ini disebutkan dulu algoritma Google. Nah, sekarang muncul lagi algoritma YouTube. Inilah ya, algoritma inilah yang sering dicari tahu oleh para blogger atau para YouTuber itu yang terupdate seperti apa. Karena setiap tahun algoritma itu kan berubah. Nah, ketika sudah mengetahui algoritma yang terbaru seperti apa, maka barulah ditentukan langkah atau teknis untuk melakukan SEO-nya. Jadi pada dasarnya tujuan dari SEO adalah menempatkan sebuah situs web atau kanal YouTube pada posisi teratas
atau setidaknya halaman pertama hasil pencarian berdasarkan kata kunci tertentu yang ditargetkan. Secara logis, situs web atau kanal YouTube yang menempati posisi teratas pada hasil pencarian memiliki peluang lebih besar untuk mendapatkan pengunjung. Kita garis bawahi kata peluang ini ya, untuk menjelaskan pada objek YouTube-nya sendiri. Mari sekarang kita buka YouTube. Katakanlah di YouTube saya ingin menelusuri kata ayam negeri. Cukup 2 kata saja. Saya cari, saya telusuri. Nah, dia muncul. Pertama kita amati dulu ada berapa yang muncul pada halaman pertama ini. Ada 1, ada 2 judul, 3 judul, 4 judul, 5 judul, 6 judul, 7 judul, 8 judul, 9 judul, 10 judul, 11 judul, 12 judul. Ada 12 judul ternyata. Ini batas halaman pertama. Setelah dilihat-lihat, biasanya barulah orang menentukan judul mana yang akan ditonton. Jadi belum tentu dengan sekali melihat pada halaman pertama dia akan klik langsung di ranking 1 ini, belum tentu. Tetapi dia baca satu-satu. Maka di sana tadi dikatakan peluang yang paling besar. Nah, yang namanya peluang itu kan belum tentu terjadi ya. Misalnya setelah dibaca-baca, malah dia nontonnya itu yang ranking 3 ini. Karena apa? Yang dia cari justru ini yang dibutuhkan, mencegah si ayam sakit begitu. Tetapi dia tidak mau tahu atau mungkin sudah tahu kalau soal membuang kotoran dan sebagainya gitu ya, caranya agar tidak bau dia sudah tahu, maka dia tonton ini. Jadi kembali pada kesimpulan tadi bahwa SEO itu tujuannya adalah meningkatkan traffic. Dengan traffic semakin banyak, semakin bertambah, maka akibatnya adalah dia muncul pada halaman pertama. Semakin bagus trafficnya tadi, maka dia akan semakin berpeluang duduk di ranking 1. Artinya dengan kata lain, target yang realistis sih sebetulnya adalah menempatkan judul-judul kita itu pada halaman pertama saja seperti ini, meskipun mungkin rankingnya adalah ranking terakhir. Karena apa? Ketertarikan orang itu belum tentu berdasarkan posisi ranking, tetapi bisa jadi pada kontennya yang ingin disampaikan. Bisa jadi kontennya adalah, wah ini bagus nih, cara merawat anak ayam warna-warni. Jadi si ayamnya ini kan dikasih warna, dia lebih tertarik baru dia klik. Nah seperti itu. Kemudian timbul pertanyaan begini, siapa sih yang sebetulnya paling butuh terhadap search engine optimization ini? Apakah semua blogger membutuhkannya? Apakah semua YouTuber membutuhkannya? Mari kita jawab pada uraian yang berikut. Dalam salah satu kanal YouTube yang subscribernya sudah sekitar 400.000 orang, si pengelolanya itu menyampaikan hal baru tentang algoritma YouTube tahun 2022. Jadi menurut dia berdasarkan algoritma yang terbaru ini, jika ingin SEO-nya bagus, maka pada 30 detik yang pertama itu judulnya harus disebutkan, disampaikan secara lisan begitu ya. Jadi misalnya si kontennya berjudul cara memberantas nyamuk dengan mudah. Maka yang ditulis tadi itu pada 30 detik pertama harus ada kata-kata seperti itu disampaikan. Menurut dia itu salah satu cara agar SEO-nya pas dengan algoritma yang dikehendaki YouTube. Ya menurut saya itu kiat beliau dan terbukti beliau sukses. Ya saya tidak bisa mengkritisi apapun gitu ya. Karena itu pengalaman empirik.
Nah, yang ingin saya sampaikan itu sebetulnya begini. Apakah faktor search engine optimize ini mutlak diperlukan oleh seluruh YouTuber? Nah, sebelum menjawab itu, mari kita lihat berbagai fenomena ya. Jadi fenomena yang pertama, itu seseorang itu sudah ngetop duluan. Katakanlah Kang Sule, to the point saya katakan. Kang Sule itu sudah ngetop duluan sebagai artis. Ketika dia membuat kanal YouTube, si kanal YouTube-nya itu sangat cepat berkembang. Di dalam waktu 1 bulan saja itu sudah sangat banyak subscribernya, sudah sangat tinggi jam tayangnya. Nah, di situ saya timbul pertanyaan, kalau orang-orang seperti Kang Sule ini kira-kira butuh SEO nggak ya? Karena nama dia sendiri, Sule, itu udah merupakan sebuah kata kunci. Jadi di YouTube cukup ketik Sule, maka apapun yang berkaitan dengan Sule akan muncul. Tinggal nanti orang pilih mau nonton yang mana, seperti itu. Hal yang sama itu berlaku juga untuk Deddy Corbuzier misalnya. Deddy Corbuzier itu sebelum YouTube populer, dia udah populer lebih dulu. Dia tampil di televisi sebagai pesulap, kemudian beralih menjadi seorang presenter, ya, presentator, menjadi host, pembawa acara yang ternama ya, hitam putih gitu. Ketika dia membuat kanal YouTube ya memang ngetop beneran gitu, langsung ngetop. Nah, dalam kasus ini saya yakin Deddy Corbuzier tidak butuh SEO. Ya sudah saja nama dia sendirilah yang menjadi kata kunci, Deddy Corbuzier atau hitam putih gitu ya. Udah muncul semua. Fenomena kedua ini seseorang itu memang tadinya bukan siapa-siapa. Katakanlah si A namanya. Hanya saja si A ini memiliki semangat yang sangat tinggi untuk menjadi seorang YouTuber. Dia perdalam ilmu SEO, dia perdalam bagaimana cara mengedit video yang baik, menguploadnya, membuat thumbnail yang baik, membuat judul yang menarik, membuat konten yang sistematis dan sebagainya. Dia perdalam hingga akhirnya dia merangkap dari tadinya 100 subscriber, 1000, 10.000, 100.000 hingga jutaan. Nah, pada titik ini saya yakin yang seperti itu, yang tadinya bukan siapa-siapa, kemudian menjadi YouTuber sukses, dan dia setidak-tidaknya ngetop di kalangan YouTuber, itu pasti butuh SEO. Nah, sekarang fenomena ketiga, ya. Katakanlah ada seorang guru. Seorang guru SMU, dia itu kalau membawakan mata pelajaran ya di depan murid-muridnya itu sangat nyaman. Dengan mimik wajah yang nyaman dilihat, dengan artikulasi kalimat-kalimat yang dia sampaikan itu enak didengar dan sebagainya. Hingga akhirnya ada seorang muridnya yang YouTuber itu datang. Bapak, bagaimana kalau nanti Bapak saya shoot ketika menyampaikan pelajaran. Biar itu menjadi konten saya. Kata si gurunya, silakan nak, gitu kan. Dia upload lah itu, dia jadikan konten, ternyata viewernya banyak, ternyata subscriber si anak itu bertambah secara signifikan, hingga dia datang dengan antusias kepada gurunya. Pak, ini bagus loh Pak, bagaimana kalau Bapak buat channel sendiri saja, nanti saya ajari Bapak untuk cara nguploadnya, cara syutingnya, cara bikin judulnya, cara bikin thumbnailnya dan sebagainya, nanti saya ajarin. Si guru mau gitu kan, karena termotivasi oleh perolehan si anak yang tadi. Nah, 5 konten pertama dia naikkan. Nah, 5 konten pertama subscribernya baru seorang, si anak yang tadi itu. Nah, si anak kemudian pamer ke teman-temannya. Wah, teman-teman, nih guru kita nih sudah punya kanal YouTube. Subscribe dong. Nah, akhirnya sekelas subscribe semua. Dari yang tadinya sekelas, karena namanya juga anak-anak, ngomong sana ngomong sini, akhirnya satu SMU itu subscribe semua. Si guru makin semangat, ilmunya juga udah bertambah, dia sudah bisa membuat format video yang bagus itu seperti apa dan sebagainya gitu kan.
Mungkin juga sedikit-sedikit dia belajar SEO gitu ya. Akhirnya bukan lagi satu SMU itu, tetapi SMU-SMU yang lain itu juga ikutan subscribe. Akhirnya masyarakat luas pun ikut subscribe ke dia. Nah, dalam konteks ini menurut saya dia pertama kali ngetop bukan karena SEO, tetapi karena dukungan orang sekeliling. Jadi memperoleh 1000 subscribe ya, meskipun tidak secepat para artis misalnya. Kalau para artis 1000 subscribe mungkin beberapa menit atau beberapa jam, tetapi si bapak ini mungkin butuh sekitar seminggu misalnya. Tetapi karena ada faktor dukungan dari murid-muridnya, maka akhirnya dia pun menjadi seorang subscriber yang sukses. Menurut saya di situ sudah bisa ditarik kesimpulan sih, bahwa tidak semua YouTuber membutuhkan SEO, terkecuali kalau dia memang satu bukan tokoh ternama, kedua dia tidak memperoleh dukungan dari sekeliling. Benar-benar dia mandiri, itu saya yakin dia sangat butuh SEO. Saudaraku sekalian, dalam kasus para artis, dia ngetop duluan, membuat YouTube-nya jadi terkenal. Nah, dalam fenomena yang sebaliknya tadi itu adalah dia tadinya bukan siapa-siapa, karena YouTube-nya berkembang kanalnya itu, maka akhirnya dia menjadi terkenal setidak-tidaknya di kalangan YouTuber. Itu juga contohnya banyak. Misalnya saja saya suka ya ke kanal YouTube Jagat Review. Jadi kanal itu saya jadikan acuan untuk menentukan apakah sebuah barang baru itu saya beli atau tidak, saya butuhkan atau tidak. Nah, sekali, dua kali, tiga kali saya masih abai, ya peduli amat lah siapa yang jadi host gitu kan. Yang penting ini kontennya bagus, saya subscribe gitu kan. Akhirnya lama-lama saya penasaran, ini kok enak amat nih orang ini kalau bicara gitu ya, nyaman gitu penyampaiannya. Wah, penasaran dicari-cari namanya, oh ternyata namanya Dedi gitu kan. Selain di teknologi, sesekali juga saya suka kanal-kanal yang horor ya. Akhirnya saya menemukan sebuah kanal itu Tetar Pakuan Alam. Nah, di Tetar Pakuan Alam itu kan sangat jelas ya, Kang Maman, Kang Maman, Kang Maman. Nah, karena sering disebut, maka itu tidak butuh waktu lama. Kang Maman itu seiring dengan semakin bertambahnya subscribe, maka dia semakin populer. Saudaraku sekalian, hingga titik ini ya, hingga pokok bahasan yang ini, kepada Anda sekalian saya memohon maaf jika ada hal-hal subjektif yang saya sampaikan untuk menilai sesuatu. Jadi betul-betul analisa saya ini disampaikan berdasarkan sebuah opini ya. Jadi bukan sebuah hal yang pasti benar. Jadi sesekali saya tidak bermaksud menggurui. Jadi ini mutlak betul-betul saya ingin berbagi saja. Saya ingin melihat sesuatu dan disampaikan menurut sisi pandang saya. Jadi sekali lagi mohon maaf jika ada kata-kata saya atau beberapa bagian dari konten saya yang tidak sesuai dengan pendapat saudara-saudara. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.